Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Mahades Barana Putra dengan NIM F1G221037. Saya Jasinta Dizani Putri dengan NIM F1G221015. Saya Marcela Yosaria dengan NIM F1G221069. Saya Deus Birin dengan NIM F1G221027. Saya Giovanni Faustin dengan NIM F1G22167. Saya akan menjelaskan bab 9, analisis regresi dan korelasi sederhana. Dalam bab ini akan dibahas analisis hubungan antara dua variabel, yaitu regresi linear sederhana dan korelasi. Pengertian regresi. Istilah regresi berasal dari kajian genetika atau kebakaan yang dilakukan oleh Sir Francis Galton 1892-1911 yang membandingkan tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Tujuan mempelajari analisis regresi adalah untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan garis yang diperoleh disebut persamaan regresi. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikatnya. Pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya. Untuk menaksir variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X yang nilainya telah diketahui. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Menaksir nilai variabel terikat Y. Dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data XI, YI, nilai A dan B dihitung, kemudian persamaan regresinya sampelnya yaitu A ditambah BX dapat disusun. Selanjutnya, berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat ditaksir dengan variabel terikat Y pada nilai variabel bebas X tertentu dan batas-batas Dari dugaan, penyimpangan di titik diagram pencar terhadap garis regresinya dinyatakan oleh besarnya kesalahan baku dari dugaan YX. Koefisien determinasi. Salah satu alat utama untuk mengukur ketepatan atau kesesuaian garis regresi terhadap datanya adalah koefisien determinasi. Analisis korelasi. Analisis korelasi seperti telah dijelaskan di muka analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan kedua variabel tersebut linear atau tan linear? Korelasi peringkat. Menurut metode ini, kuat lemahnya korelasi atau hubungan antara dua variabel diukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan atau ranking. Nilai skornya dan bukan berdasarkan nilai dari Yaitu mengenai model regresi berganda, yaitu model regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu variabel terikat Y dan dua atau lebih variabel bebas. Model regresi dua variabel bebas untuk model regresi sampel dua variabel bebas atau model regresi tiga variabel dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Interpretasi terhadap nilai B0, B1 dan B2. Kesalahan baku pendugaan. Simpangan baku residual dapat dihitung dengan rumus SY12 sama dengan SY sama dengan akar sigma Y dipangkat 2 dikurang B1, sigma Y X1 dikurang B2, sigma Y X2 per N dikurang 3. Koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi dalam regresi dua variabel F2 merupakan ukuran keseluruhan atau ketepatan garis regresi terhadap sebaran datanya atau menunjukkan proposal total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas yang tunggal. Koefisien korelasi berganda dalam analisis koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi dalam regresi dua variabel. Koefisien korelasi berganda dalam analisis regresi dua variabel. Menaksir variabel terikat Y, menaksir nilai variabel terikat Y untuk nilai variabel bebas X1 dan X2 tertentu dapat dilakukan setelah persamaan regresi disusun. Pelaporan hasil-hasil analisis regresi dalam rangkaian hasil-hasil analisis regresi yang dilaporkan adalah koefisien regresi disertai kesalahan standarnya atau simpangannya, bakunya, dan koefisien determinasi. Percobaan geser langsung pada tanah lempung terkonsolidasi normal. Bisa kalian lihat tabelnya di layar. Nah, setelah kalian lihat tabelnya di layar, tegangan normal kita kasih simbol X, tegangan geser kita kasih simbol Y. Untuk mencari X kuadrat, nilai X kita kali nilai X. Lalu untuk mencari XY, nilai XX dikali Y.
Lalu kita menggunakan rumus B sama dengan N sigma X1Y1 dikurang dalam kurung sigma X1 dalam kurung sigma Y1 per N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Lalu untuk rumus yang A sama dengan sigma Y1 dikurang B sigma X1 per N. Nah, lalu kita masukkan nilainya. B sama dengan 6 dalam kurung 168.209,6 dikurang 1.507,187 dikali 631,696 per 6 dikali 405.758,24 dikurang 1.507,187 kuadrat. Didapatkan hasilnya sama dengan 0,352. Lalu untuk angka yang A sama dengan 631,696 dikurang 0,352 dikali 1.507,187 per 6 sama dengan 16,767. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal regresi di bagian bidang bioteknik. Bisa dilihat pada tabel di atas, hasil pengambilan data elevasi muka air tanah, elevasi air sump, dan ketinggian lereng hekwal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel 1, berdasarkan data variabel di atas, dilakukan analisis kestabilan lereng pada area kestabilan lereng berupa nilai faktor keamanan pada tiap minggu. Dari analisis regresi didapatkan nilai koefisien dan p-value tiap variabel serta statistik regresi seperti pada tabel 2 di bawah ini. Dari analisis regresi di atas didapatkan persamaan regresi untuk area penelitian sebagai berikut. Persamaan regresinya FK sama dengan min 0,0089x ditambah 0,059y ditambah min 0,062z ditambah 2,2314. X sama dengan elevasi mat, Y sama dengan elevasi sump, Z tinggi lereng. P-value lebih besar dari 0,05, H0 diterima, P-value lebih kecil 0,05, H0 ditolak atau H1 menolak H0. Dengan ketentuan H0 sama dengan variabel tidak terlalu berpengaruh terhadap FK lereng dan H1 sama dengan variabel memiliki pengaruh terhadap FK lereng, dari persamaan di atas dan dari nilai p-value yang didapat, variabel mat memiliki nilai p-value 0,03 dalam kurung lebih besar 0,05 sehingga H0 diterima. Variabel elevasi sump memiliki p-value 0,51 dalam kurung lebih besar 0,05 sehingga H0 diterima, serta variabel tinggi lereng memiliki p-value 0,026 dalam kurung lebih kecil 0,05 sehingga H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai faktor keamanan adalah variabel tinggi lereng, seperti pada tabel di bawah ini. Nilai faktor keamanan FK juga dianalisis mulai dari minggu pertama. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.